Assalamualaikum, selamat pagi. Ini dengan saya, Alfi, petugas survei dari Puskesmas. Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Alfi. Ini benar dengan Mbak Vira ya, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani. Oh iya, Mbak, benar. Dengan Mbak siapa ya? Ada apa ini? Saya Alfi, petugas survei dari Puskesmas. Sebelumnya, tujuan saya menghubungi Mbak Vira yaitu ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk melakukan tracing, untuk mengetahui siapa-siapa saja yang mungkin Mbak Vira temui sebelum Mbak Vira dinyatakan positif COVID-19 atau terkait laporan yang sudah Mbak Vira sampaikan sebelumnya. Oh iya, baik, Mbak. Boleh. Jadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Mbak Vira. Nanti Mbak Vira mohon menjawab dengan jujur dan sesuai dengan yang Mbak Vira rasakan. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak Vira bersedia? Oh iya, Mbak, saya bersedia kalau memang bisa untuk membantu tracing COVID ini nanti. Ya, baik. Apakah sebelum dinyatakan positif COVID-19, Mbak Vira pernah melakukan riwayat bepergian, mungkin keluar kota atau keluar negeri? Kalau sebelumnya nggak pernah sih, Mbak. Saya belum pernah ada keperluan buat keluar kota, apalagi keluar negeri sih. Mungkin saya cuma keluar rumah buat ke minimarket, tapi itu nggak lebih dari 1 jam sih. Cuman gitu aja keluarnya, nggak pernah kemana-mana. Lalu apakah ada kegiatan lain Mbak yang Mbak lakukan, mungkin ke suatu tempat atau berkumpul dengan teman-teman? Oh iya, memang sekitar 3 hari yang lalu itu saya bertemu sama teman saya, namanya itu Iqzal. Kita ke kafe buat ngerjain tugas bareng sih. Itu pun kalau nggak ngerjain tugas saya nggak keluar juga. Nah, waktu itu keadaannya waktu berangkat saya itu agak sedikit meriang, cuman karena tugasnya mendesak jadi tak paksain aja gitu. Nah, waktu di kafenya itu emang udah ada gejala sih kayak waktu itu kan saya minum lemon tea, tapi itu saya nggak bisa ngerasain rasa lemon tea-nya itu. Terus rasa tehnya itu juga saya nggak bisa membau gitu. Berarti cuman bertemu satu orang saja ya Mbak? Iya, cuman ketemu sama teman satu itu aja. Selain Mas Iqzal, mungkin setelah itu bertemu dengan orang lain Mbak? Nggak ada sih Mbak, soalnya terakhir keluar cuma sama teman saya itu aja buat nugas. Baik Mbak, apakah Mbak Vira bisa memberitahukan saya nama lengkap dan juga alamat Mas Iqzal? Oh iya, namanya Iqzal, alamatnya di Jalan Patimura nomor 3, Mbak. Baik Mbak, terima kasih atas informasinya. Saya rasa sudah cukup. Semoga Mbak Vira bisa segera pulih dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Ya, Baik, terima kasih Mbak. Ya, baik. Assalamualaikum Mbak Vira. Salam. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Zamzam. Saya selaku petugas pelacak kontak dari Puskesmas Kebonjati. Oh iya, selamat sore Mas. Sebelumnya, apakah benar saya bisa dengan Mas Iqzal beralamat Blok M, RT 5, RW 9, Kebonjati? Oh iya, benar Mas, saya sendiri. Ini ada keperluan apa ya Mas ya? Kok tahu nomor saya, telepon saya, alamat saya dari mana ya Mas ya? Begini, nama, nomor telepon, dan alamat Mas itu ada di data Puskesmas kami. Saya ingin melakukan wawancara dengan Mas. Semua pembicaraan ini sifatnya hanya antara saya dan Masnya saja. Detail personal tidak akan disebarkan pada pihak di luar Puskesmas dan tenaga kesehatan. Apakah Mas bersedia? Ya Mas, bersedia Mas. Kira-kira saya butuh waktunya itu cuma 10-15 menit saja, tidak lama kok Mas. Ya ada apa ya Mas? Gini Mas, saya sampaikan tujuan saya nelpon ya Mas. Tapi sebelumnya saya konfirmasi identitas Masnya terlebih dahulu. Boleh disebutkan tanggal lahir Masnya? Saya lahir tanggal 2 April tahun 2000. Oke. Saat ini tinggalnya di mana Mas? Saat ini tinggal di Surabaya Mas, daerah Bojoagung. Baik, terima kasih Mas.
Gini, saya beritahukan bahwa Masnya itu tanggal 10 Mei, Masnya itu melakukan kontak erat terakhir dengan salah satu pasien yang positif COVID-19. Namun, mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan nama pasien tersebut. Oleh karena Masnya melakukan kontak, terdapat kemungkinan Mas bisa tertular. Tapi kami berharap tidak ya Mas. Namun, saya menelpon dengan tujuan menanyakan kondisi Masnya saat ini, memberikan instruksi dan saran serta rencana apa yang Mas lakukan. Wah, gimana nih Mas ya? Kok saya jadi takut ya kalau positif gimana Mas? Tenang Mas, tidak perlu khawatir. Masih belum positif atau tidaknya. Namun sebagai langkah pencegahan serta mengetahui apakah muncul gejala-gejala mengarah ke COVID-19, maka kami sebagai petugas pelacak kontak dari Puskesmas Kebun Jati berkewajiban untuk memantau kondisi Masnya. Oh ya silakan Mas tanya aja. Baiklah, pertama itu saya izin melakukan pencatatan identitas Mas. Boleh sebutkan nama lengkap, tanggal lahir, serta nomor KTP sesuai yang tertera di KTP Mas. Oke. Nama lengkap saya Muhammad Izal, tanggal lahir saya tanggal 2 April tahun 2000, nomor KTP saya 1234569. Baik Mas, berdasarkan tanggal lahir tersebut, berarti saat ini usianya Masnya itu 21 tahun ya Mas, apakah benar? Iya Mas, benar. Mas Iqbal, karena nantinya kita akan melakukan pemantauan kondisi Mas setiap hari melalui telepon, maka saya butuh nomor telepon Mas yang aktif. Bisa disebutkan nomor aktif yang bisa dihubungi? Bisa pakai nomor telepon HP ini aja ya Mas ya. Ini selalu aktif kok. Nomornya 08123 45689. Baik Mas, terima kasih. Mungkin ada nomor aktif lain dari orang terdekat Mas yang dapat kami hubungi? Ada Mas, tak kasih nomor bapak saya aja Mas. Pencet nih 089 234 567 8910. Baik Mas, terima kasih informasinya. Datanya saya tidak menyebarluaskan data tersebut selain pihak tenaga kesehatan. Baik Mas, bagaimana kabar Mas saat ini? Apakah dari mulai tanggal 10 Mei sampai hari ini Mas mengalami gejala seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, sesak napas, letih, atau punya keluhan lain? Sejauh ini nggak ada ya Mas. Berarti saat ini dalam kondisi baik ya Mas? Tidak ada gejala yang muncul seperti yang tadi saya sebutkan. Apakah Mas punya penyakit kronis atau bawaan yang dialami saat ini? Terus juga, apakah Masnya ada obat yang diminum rutin setiap hari? Kalau penyakit kronis sama bawaan nggak ada Mas. Saya juga nggak punya obat yang harus diminum rutin tiap hari. Baik Mas, saya ulangi informasi tersebut ya Mas. Masnya dalam kondisi baik, tanpa gejala sejak melakukan kontak dengan pasien positif. Tidak memiliki riwayat penyakit kronis atau bawaan, dan tidak mengonsumsi obat setiap hari. Berdasarkan itu, status Masnya termasuk kontak erat tanpa ada gejala. Jadi, Masnya ini seperti yang saya sampaikan di awal, Masnya itu ada riwayat kontak sehingga ada kemungkinan tertular. Maka, Masnya itu harus melakukan karantina mandiri dimulai dari Mas melakukan pertama kali kontak, yaitu tanggal 10 Mei, sampai 14 hari selanjutnya, yaitu 24 Mei. Sesuai masa inkubasi COVID-19 ya, Mas. Karantina mandiri itu apa ya, Mas? Karantina mandiri itu membatasi pergerakan Mas, dengan tetap berada di rumah, selalu menggunakan masker selama di rumah, dan kalau bisa tidur di ruangan yang terpisah, atau kalau tidak bisa, atur jarak tidur minimal 1 meter. Menggunakan alat makan terpisah juga, dan terus pantau kondisi harian Mas Iqbal. Karantina ini penting sekali loh Mas, tujuannya membantu kami memantau kondisi kesehatan Mas, memberi saran atau rujukan yang sesuai dengan kondisi Mas jika diperlukan, serta menjaga supaya orang-orang sekitar Mas juga tidak tertular. Kami akan memantau kondisi Mas Iqbal setiap hari dengan menelpon nomor yang sudah Mas berikan ini. Dan jika diperlukan, kami petugas akan mengunjungi rumah Mas. Apakah Mas bersedia? Ya Mas, saya setuju aja kok. Baik Mas. Masnya ini mau melakukan karantina mandiri di mana ya Mas? Saya pengen lakukan karantina mandiri di rumah aja Mas.
Tapi gimana Mas kalau misal anggota keluarga saya yang lain Mas? Saya takut malah nular ke mereka Mas. Gimana itu? Baik, kalau boleh tahu, Masnya sekarang tinggal dengan siapa saja di rumah? Dan apakah mempunyai kamar yang cukup jika harus terpisah? Dan apakah Mas punya termometer di rumah untuk mengecek suhu setiap hari di pagi dan sore hari? Kalau termometer kayaknya saya punya kok Mas. Saya coba cari. Saya tinggal serumah dengan adik. Nah, saya ini biasanya tidur sekamar dengan adik. Dengan adik di rumah nanti, saya akan nyuruh adik buat tidur di ruang tamu kok untuk sementaranya. Itu nggak apa-apa. Baik Mas. Dalam melakukan karantina mandiri ini, Mas punya kesulitan apa yang akan dihadapi? Karena saat melakukan karantina, Mas tidak boleh mengambil atau mengantar makanan keluar ya Mas. Serta apakah Mas punya stok masker yang cukup? Ya Mas. Nanti saya bisa suruh orang tua saya kok kirim makanannya. Saya juga punya beberapa sih buat stok masker. Kalau kesulitan lain sih insya Allah nggak ada kok Mas. Baik Mas Iqzal, berarti Masnya sudah siap melakukan karantina mandiri di rumah ya Mas. Saya akan menjelaskan tata cara melakukan karantina mandiri di rumah. Boleh tahu Masnya, boleh kalau Masnya itu mau mencatat. Oh iya, saya gitu ambil pulpen sama kertas dulu ya Mas ya. Ya Mas. Ya Mas, oke silakan dilanjutkan. Baik. Yang harus Mas lakukan adalah Mas itu tidak boleh keluar rumah sama sekali. Terus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Kemudian berada di kamar terpisah dengan orang serumah. Lalu selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Kemudian memakai alat makan minum dan mandi terpisah dengan orang rumah. Rutin membersihkan permukaan perabotan rumah dengan sabun atau deterjen atau cairan pembersih, terutama perabotan yang sering Mas pegang. Misalnya gagang pintu, cuci baju juga terpisah ya Mas. Bisa dimasukkan ke plastik dulu. Terus untuk sampah rumah tangga, bekas makanan juga ditaruh di plastik terpisah. Jika muncul gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, bisa hubungi puskesmas setempat. Atau kalau tidak gawat Mas, bisa laporkan pada kami saat kita melakukan telepon pada hari tersebut. Dan tidak kalah penting Mas, juga harus makan makanan yang bergizi dan teratur. Banyak makan sayur dan buah. Atau bisa tambahan minum multivitamin yang mengandung vitamin C. Tidur yang cukup serta hindari stres. Itu Mas. Ya Mas. Lumayan banyak yang harus dilakukan ya Mas ya. Untuk anggota keluarga yang lain apakah juga harus gitu ya Mas? Iya Mas, Mas Iqzal dan anggota keluarga yang lainnya juga harus melakukan karantina mandiri. Sebelum saya akhiri komunikasi hari ini, apakah ada pertanyaan Mas? Ada Mas. Ini kenapa kok saya nggak langsung swab aja sih Mas? Karena untuk kontak erat yang tidak bergejala seperti Mas Iqzal ini, tidak perlu melakukan pemeriksaan swab berdasarkan panduan nasional terbaru. Akan tetapi, jika Mas muncul salah satu gejala yang mengarah ke COVID, maka kami akan merujuk Mas untuk melakukan tes swab atau PCR. Apakah sudah jelas Mas? Oh ya, sudah jelas Mas. Nanti saya akan mengabari Pak RT dan orang tua saya Mas. Lain ya, mau aja saya nggak apa-apa. Kenapa-napa. Amin Mas. Semoga Mas Iqzal itu sehat selalu. Terus sekali lagi lakukan karantina mandiri dengan baik dan patuh. Terima kasih Mas atas kesediaan Mas Iqzal untuk melakukan karantina mandiri dan berperan aktif dalam upaya transmisi penyakit ya Mas. Kami akan menelpon Mas lagi besok. Terima kasih Mas, selamat siang. Oke, selamat siang juga Mas, terima kasih.